Puji Tuhan, selamat siang para pemirsa setia. Saya sangat berbahagia bisa bersama-sama dengan Bapak Ibu Saudara sekalian. Kita bisa menyembah Tuhan, memuji Tuhan. Karena inilah salah satu perintah Tuhan supaya kita mengucap syukur senantiasa. Doa dan harapan kami semua para pemirsa diberkati Tuhan, dilindungi, dijaga, memiliki damai sejahtera, hidup memperkenan hati Tuhan. Puji nama Tuhan. Bagi para ibu-ibu yang sedang beraktivitas, puji nama Tuhan, lakukanlah segala sesuatu seperti untuk Tuhan. Haleluya, haleluya, haleluya. Baik, mari kita mulai. Seperti biasa, kita akan berdoa memohon pimpinan Roh Kudus terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, Tuhan Yesus, Roh Kudus yang diam di dalam diri kami masing-masing. Kami ingin memuliakan nama Yesus. Itu sebabnya Roh Kudus tolong kami, kuasai hati dan pikiran kami. Buat kami lebih mengenal Tuhan Yesus sehingga kami semakin mencintai Tuhan Yesus. Roh Kudus, Engkau Roh penghibur, tolong kami, pimpin kami. Engkau Tuhan Roh Kudus. Juga teman-teman yang sedang bersama kami menyaksikan acara ini, Engkau juga menolong mereka. Di tengah-tengah aktivitas mereka boleh menyempatkan diri bersama-sama menyembah Tuhan. Terima kasih Roh Kudus, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Puji nama Tuhan. Sebagaimana biasa saya ditemani oleh Pastor Yuel. Kita berdua akan bersama-sama menyembah, memuji Tuhan, dan kita akan merenungkan firman Tuhan. Haleluya, haleluya. Puji Tuhan, Bapak Ibu Saudara kasih Tuhan. Mari sama-sama kita masuk hadirat Tuhan, kita memuji menyembah nama Tuhan. Dan biarlah saudara-saudara semua, saya berdoa bisa melihat pekerjaan Tuhan, kuasa Tuhan dinyatakan. Karena roh Tuhan itu adalah roh yang hidup. Dan hari ini, siang ini, roh Tuhan siap memenuhi setiap kita semua. Haleluya. Sembah Dia, puji Dia, katakan roh Tuhan yang hidup. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku,
membangkitkan kuasa-Mu. Katakan roh Tuhan. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan roh Tuhan. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, ya Tuhan. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan roh yang hidup. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku. Turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku. Roh Tuhan yang hidup pulihkanku.
urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu. Amin Tuhan. Memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunkan urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu. Mari Tuhan. Roh Tuhan yang hidup penuhiku, Roh Tuhan yang hidup pulihkanku, turunlah urapan ke atasku, membangkitkan kuasa-Mu, membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Katakan dengan iman, membebaskan hidup yang terbelenggu. Dia siap membebaskan hati kita, memulihkan hati mereka yang terluka, memulihkan hati kita, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alat-Mu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu,
membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sembah Dia, haleluya. Mari pulihkan hidup kami, pulihkan hati kami. Glory. Haleluya. Para pemirsa diberkati, para pemirsa diberi kesehatan, Haleluya. yang sakit disembuhkan, hidupnya dijaga dan dilindungi, keluarganya, anak-anaknya dilindungi Tuhan. Anak-anak yang sakit-sakit disembuhkan semuanya. Oh, kuasa-Mu Tuhan ada di puji-pujian, hadirat-Mu ada di puji-pujian. Hadirat-Mu menyembuhkan, hadirat-Mu memberkati bagi para pemirsa. Kuasa-Mu dinyatakan, kami percaya ada mujizat, ada pertolongan, ada kuasa-Mu ya Bapa. Haleluya. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah, kami sembah, kami sembah. Kami sembah. Glory, 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 glory. Kami sembah, kami sembah. Engkau baik, kami sembah. Engkau ajaib. Glory, glory, glory. Kuasa-Mu ajaib. Engkau luar biasa. Yang bekerja Tuhan berkati, karirnya semakin meningkat, dipercaya lebih lagi. Yang buka usaha Tuhan perlancar, Tuhan perlancar. Kami masih butuh berkat jasmani, melebar ke kanan dan ke kiri, semakin naik diangkat Tuhan, menjadi kepala bukan ekor. Haleluya, 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 haleluya. Kami akan naik tidak turun, baik secara rohani maupun secara jasmani. Haleluya, haleluya, haleluya. Oh, semuanya Tuhan, aku doakan tidak tergoda, tidak berdosa. Oh, menang melawan hawa nafsu dalam nama Yesus. Semua para pemirsa semakin suci, semakin mulia dalam nama Yesus. Haleluya, berkatnya dicurahkan. Haleluya, haleluya. Hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelihkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan
hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Sekali lagi angkat tangan kita sama-sama. Membebaskan hidup yang terbelenggu, memulihkan hati mereka yang terluka, serta mencelikkan mata yang buta. Jadikan hidupku alatmu, dipenuhi urapan baru, menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Menyatakan kebesaran kuasa-Mu. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Engkau sungguh baik, Engkau begitu luar biasa dalam hidup kami. Kami percaya Tuhan, seperti pujian yang kami naikkan, bahwa Engkau Tuhan ada berkat, yang sanggup memenuhi kehidupan kami, memenuhi hati kami, ada memulihkan kesembuhan, setiap masalah ada persoalan kesehatan hidup kami ya dalam Bapa. nama Yesus. Karena Engkau Tuhan, roh yang hidup memenuhi hidup Amin. setiap kami ya Bapa. Terima kasih Tuhan, terima kasih. Sebentar Yesus. Tuhan, kami rindu diberkati melalui firman-Mu. Kami percaya Haleluya. biar firman-Mu menjadi kekuatan pelita bagi kaki kami, terang buat jalan kami. Haleluya. Sehingga firman-Mu Tuhan boleh nyata terjadi atas setiap kami. Kami siapkan hati pikiran kami hanya di dalam nama Tuhan kami Yesus. Kami sambut kebenaran Haleluya. firman-Mu, dan setiap kita yang siap menyambut firman Tuhan sama-sama berkata amin. Puji Tuhan. Hari ini pembacaan kita ada di Roma 12, 13 dan 14. Surat Roma pasal 12, 13 dan 14, saya mendapat rema di Roma 13 ayat 1. Tiap-tiap orang harus takluk kepada pemerintah yang di atasnya, sebab tidak ada pemerintah yang tidak berasal dari Tuhan, dan pemerintah-pemerintah yang ada ditetapkan oleh Tuhan. Yang pertama, Tuhan mengatakan pemerintah yang ada di atas kita itu ditetapkan oleh Tuhan. Mau tidak mau, saudara akui atau tidak akui, kalau saudara orang Kristen, saudara percaya Alkitab, Alkitab itu benar. Mereka yang ada di atas kita itu ditetapkan oleh Tuhan. Jadi kalau saudara di sekolah, gurumu itu pemerintah yang ditetapkan Tuhan. Kalau saudara ada di rumah, ayah ibumu itu pemerintah yang ditetapkan Tuhan. Saudara harus hormati, saudara harus tunduk dan taat. Jangan kurang ajar, jangan membantah, jangan memberontak. Tunjukkan sikap hormat. Kalau engkau di kantor, pimpinanmu itu pemerintah yang ditetapkan Tuhan. Kalau engkau di gereja, ada ketua komsel, itu pemerintah yang ditetapkan Tuhan. Ada majelis, ada pengurus, saudara itu ditetapkan oleh Tuhan. Dan saudara mesti tunduk di bawah para pengurus. Ada gembala sidang, itu ditetapkan Tuhan, dan saudara mesti belajar menghormati dan tunduk. Suka atau tidak, kalau engkau orang Kristen, engkau percaya firman Tuhan ini dari Roh Kudus. Asalnya yang menginspirasi penulis-penulis, maka engkau harus percaya bahwa ini ya dan benar. Nah, ayat 2, sebab itu barang siapa melawan pemerintah, ia melawan ketetapan Tuhan. Dan siapa yang melakukannya akan mendatangkan hukuman atas dirinya sendiri. Ini ada ancaman yang serius. Saudara boleh percaya, boleh tidak. Kalau saudara di rumah tidak bisa taat kepada orang tua, maka cepat atau lambat saudara akan menerima hukuman.
di dunia dongeng sudah ada cerita malin kundang. Ya toh, tidak hormat pemerintah di atasnya ibunya, maka hukuman akan menimpa dirinya. Kalau kita tidak taat kepada peraturan lalu lintas, kalau kita tidak taat kepada pemerintah, lurah, camat, ya, presiden, gubernur, kita mendapat hukuman. Begitu juga secara rohani, kalau kita tidak taat kepada gembala, kepada guru-guru di sekolah, mendapat hukuman. Bisa jadi tidak naik kelas, tetapi yang paling parah secara rohani, kita mendapat hukuman secara rohani, bukan hanya secara jasmani. Kemudian ayat yang ketiga, sebab jika seorang berbuat baik, ia tidak usah takut kepada pemerintah. Hanya jika ia berbuat jahat, maukah kamu hidup tanpa takut terhadap pemerintah? Perbuatlah apa yang baik dan kamu akan beroleh pujian daripadanya. Jadi berbuatlah baik kepada atasanmu. Banyak orang yang mengatakan ngatok. Maaf ya, istilah ngatok itu apa? Saya tidak mengerti. Engkau mesti menuruti, mentaati, engkau mesti mengambil hati atasanmu. Asal engkau tidak mengorbankan teman-teman seperjuanganmu. Asal dengan mengambil hati engkau tidak memfitnah kiri kanan. Engkau taat, engkau baik, kemudian engkau diangkat. Itu upah. Tapi engkau memberontak, engkau melawan kemudian di PHK, itulah hukuman. Sesederhana itu, saudaraku. Jadi saya paling tidak suka ada orang mengatakan, oh itu ngatok sama si A, si B. Tidak ada. Saudaraku, Amsal mengatakan, ini firman Tuhan, orang yang bijak itu mengambil hati. Jadi bergaul kepada siapapun, saudara perlu mengambil hati. Ada orang-orang yang tipenya pemberontak, aneh, saudara ya. Membuat senang orang itu tidak bisa. Dia hanya senangnya itu membuat konflik. Bagaimana hidup kita bisa menuai kalau kita menaburnya permusuhan, tidak disenangi orang. Tetapi kalau kita melayani orang, membuat orang senang, satu saat pasti kita akan menuai. Yang berikutnya, karena pemerintah adalah hamba Tuhan untuk kebaikanmu. Tetapi jika engkau berbuat jahat, takutlah akan dia. Karena tidak percuma pemerintah menyandang pedang. Pemerintah adalah hamba Tuhan untuk membalaskan murka Tuhan atas mereka yang berbuat jahat. Berkali-kali dikatakan pemerintah itu hamba Tuhan. Orang-orang yang ada di atasmu itu hamba Tuhan. Bahkan mereka yang beragama lain, bahkan kalau bosmu ateis pun, Tuhan mengatakan dia hamba Tuhan untuk di pekerjaanmu. Apalagi yang benar-benar pendeta, yang benar-benar kita orang-orang kudus, para pengurus di gereja itu orang-orang kudus, itu hamba Tuhan, saudaraku. Kalau di dunia orang yang tidak seiman, orang ateis pun yang menjadi atasan kita, kita harus tunduk, kita harus berbuat baik kepada dia, karena itu hamba Tuhan. Apalagi pimpinan-pimpinan di gereja yang benar-benar hamba Tuhan seiman. Itu lebih hamba Tuhan daripada hamba Tuhan. Kalau orang lain dianggap hamba Tuhan, apalagi teman-teman segereja yang ada pimpinan koordinator, ketua komsel, itu pimpinan dan itu hamba Tuhan, 1000% hamba Tuhan itu. Maka sebab itu kita mesti tunduk, kita mesti taat, supaya apa? Supaya kita mendapat balasan yang baik. Supaya kita mendapat pujian. Sekali lagi saudaraku, ya. Sebab itu perlu kita menaklukkan diri. Belajar menaklukkan diri, belajar tunduk. Salah satu dosa kesombongan itu enggak mau tunduk, enggak mau nurut. Sukanya melawan, sukanya cari sesuatu sensasi. Kalau atasanmu itu di luar firman Tuhan, nah saudara pergi saja, enggak usah bekerja pada dirinya. Karena dia jelas-jelas melawan firman Tuhan. Kalau ada ketua komsel, kalau ada pengurus, kalau ada pendeta yang betul-betul melawan firman Tuhan, saudara pergi saja. Enggak perlu dipimpin orang yang melawan firman Tuhan. Selama pimpinan kita di gereja, di perusahaan, di sekolah, selama dia tidak keluar dari firman Tuhan, adalah kewajiban kita untuk tunduk dan taat. Perhatikan ini. Karena kalau tidak,
dikatakan siapa melawan pemerintah, melawan ketetapan Tuhan dan mendatangkan hukuman atas dirinya. Ini firman Tuhan yang ngomong. Saya sebagai hamba Tuhan tidak pernah menakut-nakuti. Tapi kalau saudara melawan, saudara akan mendapat hukuman. Entah itu di sekolah, di kuliah, di kantor, di gereja. Ayat ini Tuhan yang menuliskannya. Kiranya kita menaklukkan diri. Kiranya kita punya jiwa yang rendah sehingga kita belajar menaklukkan diri. Bukan saja karena takut dimurkai Tuhan, tetapi juga oleh karena suara hati nurani kita. Jadi kalau kita melawan atasan kita itu hati nurani kita ini loh. Kalau peka pasti iya ya, saya dengan atasan aja kok begitu. Ya nggak boleh gitu. Saya masih bekerja digaji, ya. Saya dibimbing secara rohani. Dulu nggak ngerti apa-apa, sekarang dibimbing, didoakan. Masa sikap saya seperti itu? Itu harus ada di hatimu, saudaraku. Ya itu hati nurani yang ada Roh Kudusnya. Tapi kalau hati nurani sudah tidak ada Roh Kudusnya, ya itu tadi, ya dilawan, ya, hamba Tuhan pun dilawan, nggak peduli, ya saudaraku. Biar ketundukan itu ada pada kita. Tuhan memberkati, mari kita doa. Bapa kami. Bapa kami yang ada di sorga, dikuduskanlah namamu, datanglah kerajaanmu, jadilah kehendak-mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah segala dosa kesalahan kami seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan. Tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat. Karena engkaulah yang mempunyai kerajaan, kuasa, kemuliaan dari dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Mari kita tutup dengan doa berkat. Saudaraku yang dikasihi Tuhan, kembalilah beraktivitas. Terimalah roh kerendahan hati, Roh Kudus yang membuat kita semakin diberkati. Karena air berkat Tuhan itu mengalir ke tempat yang rendah. Minyak di kepala Harun itu turun ke tempat yang rendah. Dan di sanalah berkat Tuhan diperintahkan, berkat jasmani dan berkat rohani limpah dalam hidupmu. Dalam nama Bapa, Putra dan Roh Kudus kami pohonkan doa berkat ini. Mari semua yang percaya katakan amin. Puji nama Tuhan. Sampai di sini menara doa siang hari ini. Sampai jumpa besok hari Minggu di ibadah raya. Ajak teman saudara, sanak famili yang sudah lama tidak beribadah, ajak dia untuk beribadah. Sampai jumpa besok. Bye-bye.